Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Angga Pamungkas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10, yaitu bab 2, wirausaha produk grafika. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk grafika serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat produk grafika guna membangun semangat usaha. Mendesain, membuat, dan mengemas produk grafika berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Mempresentasikan dan memasarkan produk grafika dengan perilaku jujur dan percaya diri. Melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha produk grafika. Oke, kita bahas materinya. Grafika atau dalam bahasa Inggrisnya grafik adalah presentasi visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Jadi pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Oke. Nah, pada saat ini produk grafika telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam bentuk poster, buku, iklan, gambar pada kemasan makanan, tanda petunjuk jalan, dan lain-lain. Dan grafika sudah ada sejak zaman dahulu berupa lukisan gua prasejarah di Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Terdapat lukisan gua prasejarah yang berasal dari ribuan tahun sebelum Masehi. Lukisan prasejarah ini berupa cap tangan, gambar manusia, gambar hewan, diantaranya babi hutan yang terpana, babi rusa, anoa, ikan, serta benda-benda seperti sampan, kapak, dan mata bajak. Lukisan gua prasejarah serupa itu juga terdapat di Prancis Selatan yang dibuat 14.000 sebelum Masehi, dan di Bhumbetka Rock Shelter di India yang dibuat pada awal 7.000 sebelum Masehi. Dari lukisan gua prasejarah tersebut dapat diperoleh informasi tentang kegiatan manusia pada saat itu atau pada masa itu. Teknik yang digunakan berupa torehan langsung, cap, dan stensil. Lukisan tersebut juga memanfaatkan warna merah, hitam, dan putih yang berasal dari pewarna alam. Artinya, manusia pada saat itu membuat lukisan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menyampaikan nilai estetik dan keindahan. Nah, ini contoh dari lukisan gua prasejarah berupa cap tangan dan anoa di gua Sumpang Bita, Sulawesi Selatan. Perkembangan grafika juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi cetak. Teknologi cetak memungkinkan gambar yang sama dibuat berulang-ulang. Teknologi cetak pada awalnya menggunakan acuan cetak berupa papan kayu yang diukir dan dicetakkan pada permukaan kain dan kertas. Teknik tersebut digunakan di Cina pada dinasti Han sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Artefak sebagai hasil karya tertua yang menggunakan teknologi papan kayu berukir tersebut dikenal dengan nama The Pure Light Dharani Sutra yang diperkirakan dibuat pada tahun 704 Masehi di Korea.
Pada sekitar tahun 1040, Biseng di Cina membuat inovasi berupa acuan cetak yang berupa huruf, yang dapat disusun sesuai dengan kalimat yang akan dicetak, yang terbuat dari keramik. Pada abad ke-13 di Korea muncul inovasi berupa huruf acuan cetak yang terbuat dari logam. Nah, ini acuan cetak berupa papan kayu dari sekitar 265 sampai 420 sebelum Masehi. Dan ini gambar acuan cetak dari keramik. Pada tahun 1433, Johannes Gutenberg, seorang pandai besi di Jerman, membuat inovasi berupa penggunaan mekanik untuk menekan acuan cetak terhadap kertas. Teknologi mekanik tekan ulir ini serupa dengan mekanik yang digunakan pada pengolahan hasil pertanian pada masa itu. Mesin cetak Gutenberg juga menggunakan acuan cetak berupa huruf-huruf yang dapat disusun terbuat dari logam serupa dengan yang dikembangkan di Korea pada abad ke-13. Teknologi percetakan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Teknologi elektronika dan informatika menjadi dasar perkembangan teknik cetak digital yang kita kenal saat ini. Gambar atau grafis dibuat pada komputer dalam format digital, lalu dicetak dengan printer. Cetak digital dapat diaplikasikan pada berbagai permukaan seperti kertas, kain, dan keramik. Kualitas hasil cetak digital bervariasi bergantung pada kualitas printer dan permukaan bahan yang dicetak. Nah, ini adalah ilustrasi peristiwa tahun 1473 saat William Sexton memperlihatkan cara kerja atau cara penggunaan mesin cetak Gutenberg kepada Raja Edward keempat dan Ratu. Ini William Sexton sedang memperlihatkan mesin cetaknya. Dan ini adalah cetak digital dengan acuan cetak berupa gambar dari komputer. Dan teknologi grafika menghasilkan produk grafika. Produk grafika terdiri atas teks dan gambar yang tersusun membentuk informasi atau keindahan. Produk grafika dapat berupa karya desain atau karya seni, baik karya seni desain maupun karya seni pada umumnya. Menyampaikan informasi atau pesan sekaligus keindahan. Karya desain grafis dihasilkan oleh profesi desainer grafis, menyampaikan informasi dan pesan dengan jelas. Pada karya desain grafis, teks dan gambar dibuat agar saling menguatkan pesan yang akan disampaikan. Salah satu contoh karya desain grafis misalnya, poster cinta lingkungan. Pada poster tersebut terdapat teks berupa ajakan untuk mencintai lingkungan agar tetap lestari. Kalau sekarang di masa pandemi juga bisa. Jadi kampanye penggunaan masker. Nah, itu merupakan suatu karya seni dari desain grafis yang terdiri dari teks dan gambar. Nah, ini teks dan gambar itu dibuat menjadi sebuah produk grafika. Dari produk grafika ini menampilkan informasi dan hiasan, dan yang ketiga adalah hiasan fungsinya. Ini adalah karya seni grafis pada pameran grafis Indonesia Mengasuh Bangsa di Museum Nasional. Diambil atau sumber ini dari www.antara.com. Perencanaan usaha produk grafika. Bidang teknologi grafika memiliki beragam peluang usaha. Peluang usaha pada bidang teknologi grafika dapat dilihat dari kebutuhan yang ada di wilayah setempat, melihat ketersediaan bahan dan material yang ada, maupun dengan melihat usaha grafika yang sudah ada di wilayah sekitarmu. Oke, kemudian ada tugas individu. Silakan nanti dicatat di buku catatannya, buku catatan PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Peluang pengembangan produk grafika. Yang pertama, amati lingkungan sekitar kalian
Produk grafika apa yang sudah ada? Koran atau buletin, kaos bergambar, kemasan makanan, kartu ucapan, poster, iklan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, carilah informasi dari buku, internet, atau bertanya kepada wirausahawan grafika yang ada di lingkungan sekitar tentang keragaman produk grafika, fungsi, dan teknik cetak. Tuliskan beberapa produk grafika dan teknik cetak yang digunakan. Jadi ini tugas individu. Silakan nanti diamati sekitar rumah kalian atau lingkungan kalian, produk grafika apa saja yang sudah ada, diantaranya ini. Kemudian carilah informasi dari buku internet tentang keragaman produk grafika, fungsi, dan teknik cetaknya. Dan yang ketiga, tuliskan beberapa produk grafika dan teknik cetak yang digunakan. Sekarang masuk ke sumber daya material, teknik, dan ide produk grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahkan, yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna, dan alat cetak. Alat cetak yang dibutuhkan bergantung pada teknik cetak yang dipakai. Ada 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya, yaitu seperti 1. Cetak tinggi. Apa itu cetak tinggi? Pada jenis cetak tinggi, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tinggi dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada satu permukaan bidang. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas sesuai dengan gambar pada permukaan tertinggi dari ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan, reverse, dari gambar pada acuan cetak. Contoh dari cetak tinggi adalah stempel. Teknik cetak yang termasuk dalam jenis teknik cetak tinggi diantaranya cukia kayu dan cap. Cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik cetak digunakan di Cina dengan ajuan cetak papan kayu hingga mesin cetak Gutenberg. Nah, ini adalah alat cetak cap dengan huruf acuan, cetak yang dapat disesuaikan dengan kata dan kalimat yang dicetaknya. Nah, ini prinsip kerja cetak tinggi dengan huruf-huruf acuan cetak yang dapat disusun. Jadi yang pertama menyusun huruf-hurufnya, kemudian yang kedua mencoba diberikan warna, dan yang ketiga mencoba ditempelkan pada bidang datar, di sini contohnya kertas. Dan yang keempat ini adalah hasil cetakannya. Kemudian ini alat dan bahan, prinsip pembuatan acuan cetak tinggi. Yang pertama ini alat cukil, yang kedua karet atau kayu, yang ketiga karet atau kayu digambari, kemudian dicukil sesuai dengan pola yang diinginkan. Dan yang keempat, karet atau kayu yang sudah menjadi acuan cetaknya. Ini hasilnya. Jadi alatnya, kemudian ini karet atau kayu, kemudian dicukil sesuai pola yang diinginkan, dan hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Jadi ingat, hasilnya adalah reverse, terbalik. Oke, yang kedua cetak dalam. Pada jenis teknik cetak dalam, zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan
bahan yang sudah diukir lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul, sesuai dengan gambar pada rongga ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan, reverse, dari gambar pada bidang acuan cetak. Contoh dari cetak dalam ini adalah, nah seperti ini. Ini papan logam yang sudah grafir untuk acuan cetak dalam. Yang ketiga, cetak datar. Pada jenis cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan atau reverse dari bidang acuan cetak. Contoh dari produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran dan majalah. Pencetakan offset dapat menggunakan satu tinta hitam saja. Untuk menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam dan abu-abu atau 3 warna dan hitam untuk hasil cetakan berwarna seperti majalah, pada pencetakan berwarna, cetak offset memiliki 4 buah acuan. Cetak yaitu acuan cetak untuk warna biru, cyan, merah, magenta, kuning, yellow, dan hitam disebut key atau dikenal dengan CMYK. Nah, biasanya ini ada di komputer juga untuk warna-warna ini. Nah, ini adalah proses cetak datar offset memproduksi surat kabar 2 muka. Ini kertas yang akan dicetak. Ini kertas yang akan dicetak masuk, kemudian dia dicetak, dan hasilnya adalah ini. Ini masuk dalam bentuk kosong, kemudian ada mesin cetak di sini, kemudian keluar. Dan ini adalah main offset atau mesin offset dengan 4 langkah cetak ukuran untuk 3 warna dan hitam. Yang tadi yang disebut CMYK. Dan ini adalah acuan gambar pada cetak offset menggunakan 3 warna dan hitam. Cyan, magenta, black, yellow. Kalau digabung menjadi seperti ini. Cyan, yellow, magenta, dan black. Yang keempat, cetak saring. Cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar pada prinsipnya mengaplikasikan tinta pada bidang acuan cetak dan kemudian memindahkan tinta dari bidang acuan cetak ke permukaan kertas atau permukaan datar lainnya. Berbeda dengan ketiga jenis teknik cetak tersebut, cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Gambar dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang diinginkan. Berbeda pula dengan teknik cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar yang menghasilkan gambar terbalik atau reverse. Cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetaknya. Ingat, cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetaknya. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil atau pola gambar yang diletakkan di antara kertas dengan screen atau dengan mencetakkan gambar acuan pada screen. Teknik cetak saring pada umumnya menggunakan screen. Maka teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing atau cetak saring dikenal pula dengan sebutan sablon. Teknik cetak saring dengan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen, yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil atau pola gambar. Teknik tersebut serupa dengan teknik yang digunakan pada lukisan prasejarah, cetakan tangan pada gua. Ini acuan gambarnya stensil, pewarnanya semprot ini. Kemudian acuan gambarnya stensil, pewarnaannya sablon. Kemudian emulsi pada screen, sablon. Ini
Yang pertama kita buat pola gambarnya, kemudian kedua ditempelkan pola gambar tersebut, ketiga diberikan warna dengan cara disemprot, keempat tunggu sampai kering, kelima si pola gambar tersebut dicabut dari bidang datarnya, dan keenam inilah hasil dari teknik cetak dengan stensil dan pewarnaan semprot. Ini membuat stensil acuan gambar. Kemudian ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini cetak dengan cetak gambar pada screen. Ini jadi di screen ini diberikan dulu gambar, kemudian lalu dicetak di sini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini screen-nya yang biru. Di screen ini ada gambar wayang dan ditempelkan, kemudian diberi cat, hasilnya seperti ini. Dan yang kelima, cetak digital. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Proses pada pencetakan digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetak digital adalah printer. Oke, ada tugas individu. Identifikasi ragam bahan dan teknik cetak di lingkungan sekitar. Amati lingkunganmu, perhatikan ragam bahan dan teknik cetak yang tersedia di lingkungan sekitarmu. Carilah informasi dari buku, internet, maupun dari wirausahawan grafika yang ada di daerahmu tentang ragam teknik yang dapat digunakan untuk membuat produk grafika. Tuliskan sebanyak-banyaknya tentang ragam bahan dan teknik yang ada di lingkungan sekitarmu. Presentasikan dalam bentuk tabel LK2 atau bentuk presentasi lain yang lebih menarik dan kreatif. LK2 seperti ini. Lembar kerja 2, identifikasi ragam bahan teknik cetak di lingkungan sekitar. Nomor 1, bahan atau materialnya apa disebutkan, tekniknya seperti apa, gambar produk grafikanya hasilnya seperti apa. Oke, ini dibuat 3 aja sesuai lembar kerja ini. Ingat, cari di lingkungan sekitarmu, cari referensinya dari buku, internet, dan lain sebagainya. Evaluasi pembelajaran. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa pengertian grafika? Sebutkan bentuk dari produk grafika. Manusia pada zaman prasejarah melukis di gua. Apa tujuannya? Apa yang dimaksud dengan The Pure Light Dharani Sutra, The Pure Light Dharani Sutra, atau The Pure Light Dharani Sutra? Nah, ini nanti silakan diisi di Google Form yang linknya nanti akan saya kirimkan. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 5 jenis teknik cetak. Oke, paham? Ya, kalau belum paham, videonya jangan di-skip. Ya. Ditonton dulu sampai selesai. Oke, jangan lupa subscribe, tekan tombol subscribe-nya, juga tanda loncengnya ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti dijawab di Google Form. Video selanjutnya bagian B, perancangan dan produksi produk grafika. Sekian dulu dari saya.